Merindukan matahari. Ariel Noah dalam kisah lainnya. Satu yang dirindukan oleh hampir semua penghuni rutan Bareskrim itu adalah sinar matahari. Hampir selama 120 hari di sana, saya tidak merasakan sinar matahari. Kulit saya pun menjadi sangat sensitif. Kena geret sedikit, akan memerah dan bengkak. Rutan Bareskrim itu terletak di tengah-tengah area Mabes Polri. Di atasnya adalah gedung yang dipakai sebagai kantor. Jadi bisa dikatakan kami berada di bagian dasar dari sebuah gedung. Satu-satunya ruangan yang terbuka ada di kampung bawah. Di situ ada ruangan terbuka sekitar 6 kali 4 meter persegi dengan terali besi menutupinya. Cahaya matahari tidak pernah langsung menyinari daerah itu karena terhalang oleh bangunan di sekelilingnya. Paling kita hanya bisa melihat cahaya matahari menerpa dinding sekitar 5 meter di atas kami. Pada bulan September, seluruh penghuni rutan seperti mendapat rezeki. Saat itu matahari berada pada posisi sejajar dengan ruangan terbuka di kampung bawah itu. Tidak lagi terhalangi bangunan atau hanya terlihat di tembok. Kali ini sinar matahari benar-benar mendarat di kulit kami. Bergantian kami merasakan sinar itu, berjemur layaknya turis. Saya benar-benar merasa beruntung. Baru kali ini saya bisa mensyukuri cahaya matahari menerpa kulit saya. Terkadang kita lupa mensyukuri hal-hal yang dengan mudah bisa kita dapatkan. Menjadi penghuni rutan sejak Juni 2010, saya harus menerima kenyataan mengisi bulan Ramadan jauh dari keluarga. Meski demikian, saya bersyukur bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik tanpa bolong. Kalau di luar mungkin banyak bolongnya. Saya sempat tersenyum miris mendengar cerita orang-orang dekat saya saat mengunjungi saya. Mereka bertanya, "Puasa nggak, Ril?" Saya jawab, "Saya puasa. Tapi itu di media online beritanya lu nggak pernah puasa loh," kata mereka lagi. Berita itu mengikuti pernyataan Kabid Penerangan Umum Mabes Polri yang saat itu dijabat Kombes Polisi Marwoto Suto. Dia, Ariel jarang terlihat berpuasa, begitu pernyataannya. Saya menerangkan kepada orang-orang dekat saya itu bahwa saya puasa dan saya tidak begitu mengenal yang namanya Pak Marwoto. Bertemu juga mungkin jarang sekali. Sedikit kesal, tapi saya tidak terlalu ambil pusing soal berita kecil itu. Setidaknya mereka telah mendapatkan gambaran tentang pemberitaan terhadap diri saya di masa itu. Saya sudah terbiasa dengan berita sejenis itu, dari fitnah kecil sampai ke fitnah besar. Misalnya, saya pernah diberitakan tidak mau bertanggung jawab atas Sarah Amelia. Bukannya tidak ingin membenarkan berita-berita, tapi usaha saya untuk meluruskan berita itu selalu kalah dengan usaha orang lain yang menginginkan berita sebaliknya. Pada akhirnya, semua saya kembalikan lagi kepada Tuhan saja. Setiap niat akan dihitung, setiap tindakan akan dihitung. Ketika Idul Fitri tiba, saya menghabiskan hari pertama perayaan bersama tahanan dan tamu yang membesuk serta orang terdekat saya. Orang tua saya sengaja datang di hari kedua, karena situasinya lebih sepi. Lebaran tahun itu terasa berbeda, tapi saya berusaha menikmatinya. Saya melihat beberapa tahanan ada yang meneteskan air mata karena harus berlebaran di rutan. Lebaran itu sendiri sempat diwarnai protes dari para tahanan, karena kami tidak diperbolehkan melaksanakan sholat Id di lapangan. Kami melakukannya di musola.